Halo YouTuber Squad, ini balik lagi di channel Bungkus yang mau makan hari ini di daerah dekat rumah gua. Ternyata ada salah satu makanan yang jarang gue temuin. Ini laksa, tapi beda dengan laksa Betawi, beda dengan laksa Tangerang, beda dengan laksa Bogor. Ini laksa sendiri nih, dia pakai sesuatu yang beda dan gue belum pernah ngeliat laksa kayak gini. Namanya warung laksa Emak Haji Uwan. Nggak sengaja juga sih ketemunya. Yuk. Oke, apa kabar kalian semua? Gue lagi di daerah Pagedangan. Pokoknya ini masih sekitaran BSD yang non Sinarmas lah. Sebenarnya hari ini gue kesini karena random aja lewat ya. Habis makan ayam penyet enak banget di sana. Cuman sayangnya nggak bisa gue kontenin. Ibunya belum siap. Mungkin nanti kapan-kapan kalau ibunya udah siap untuk dikontenin, kita akan kontenin ayam penyet terenak yang pernah gue coba. Ada di situ. Nah, anyway. Ini pas gue jalan kaki, lihat di kiri warung laksa Haji Uwan. Gue lihat Google ratingnya bagus. Terus gue baca reviewnya juga positif. Akhirnya gue cobain dan kita langsung aja ngeliat laksa kayak gimana sih nih. Laksanya nih ternyata bukan dari kuahnya tapi dari isiannya, dari mie-nya. Unik banget. Langsung aja. Assalamualaikum, Ibu Haji. Ini Ibu Haji Uwannya. Yaudah Ibu. Oh bukan. Saya anaknya. Oh anaknya sudah. Pakai nama Ibu sudah ke generasi kedua Ibu ya. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Mumun. Ibu Mumun. Saya boleh masuk ke dalam izin? Boleh. Boleh. Ibu ini Punten Mbak, ini laksa yang baru saya lihat pertama kali Bu. Dimana ini laksanya dicetak. Iya. Ibaratnya bukan dicetak tapi dibentuk ya, bulat-bulat begini. Ada cetakannya. Ada. Oh ada cetakannya. Ada. Ya. Bu boleh ceritain nggak Bu, ini laksanya sebenarnya laksa apa? Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol sedikit, bukan Betawi, bukan Bogor, bukan Tangerang. Bukan. Boleh Laksa ceritain sini, Ibu? Nah, ciri khas ini. Ciri khas ini. Iya. Sejarahnya gimana? Ada sampai sejarahnya. akhirnya gimana tuh, Bu? Dulunya kalau misalkan panen tuh kan sedekahnya kayak gini pakai laksa. Oh. Jadi udah nyampe sekarang dilestariin. Oh gitu. Iya. Panen apa Bu waktu itu? Panen padi kan dulu mah banyak sawah ya. Oh oke. Kalau misalkan udah selesai panen tuh, udah pada bikin ini, cuman dulu mah cetakannya gede-gede bikinnya, bukan kayak gini. Iya, Ini mah iya. udah diperkecil. Udah diperkecil. Iya. Kalau kita lihat zaman dulu itu pertama kali berarti tahun berapa Bu? Tahun 75-an lah, Oh 75-an. berarti udah 50 tahun ya? Ya, udah lama. Dari Ibu pertama kali buat, sekarang udah turun ke Ibu. Iya. Sekarang masih dilestarikan, Masya Allah, keren banget. Iya. Yang disebut laksa tuh ininya. Ininya laksa. Misalkan dari Betawi kan yang disebut laksa tuh kuahnya ya. Kalau ini mah yang disebut laksa ininya. Kenapa disebut laksa Bu? Ada artinya Kurang nggak sih? tahu ya dari zaman dulunya. Kuahnya sendiri kuah santan tetap Kuah sama. santan tetap dia ada bedanya sama sayur ketupat. Kalau sayur ketupat kan nggak pakai serundeng. Kalau sayur laksa kan pakai serundeng, bumbunya juga pokoknya komplit, semua pakai. Oh ini kuahnya Iya. merah ya Bu ya? Iya, aku merah ciri khasnya. Aku yang dibanyakin cabenya bukan kunyitnya. Jadi warnanya merah karena Merah. cabai merahnya ya. Nggak usah takut pedas karena cabai merah tuh nggak pedas kali, Nggak, biar ada nggak warnanya aja, biar warnanya meriah gitu, merah Iya. kental gitu ya Bu ya. Kalau misalkan pengen pedas, dibikinin sambal dadakan. Oh, Sambal gitu? itu. Terus sambal dicampur di goang kalau kuahnya. kata kita mah. Oh sambal goang. Iya. Sambal goang Tangerang juga tuh Bu ya. Iya. Berarti kalau misalnya satu porsinya itu isinya kuah sama laksa. Laksa Bisa dimakan pakai apa tergantung aja? mau pakai telur, mau pakai ayam kampung, mau polos, terserah yang mau beli. Mulai dari harganya start dari berapa Bu? Kalau laksa polos 10.000, pakai telur 15.000, pakai ayam 30, ada yang 25 tergantung ayamnya. Oke. Kalau ayamnya gede 30, kalau ayamnya sedang 25. Berarti Kalau komplit telur ayam Nah. 35. 35. Kenapa pakai ayam kampung? Emang udah komitmen dari lama ya. Jadi kalau nggak dapat ayam kampung nggak akan jual ayam. Enggak ada ayam. Ngobrol-ngobrol sedikit sama ibunya, ternyata Felix anak kuliner udah pernah kesini ya. Udah, alhamdulillah pada dateng. Arang Parung siapa? Arjun. Bukan, kalau udah di Parung nggak tahu. Beda Itu orang mah ya? Argun beda orang. Beda orang. Argun cari makan tuh. Arjun cari makan. Oh ya makasih banyak udah Arjun cari makan, dan anak kuliner Felix ternyata yang udah pernah datang ke sini. Gue yang rumahnya sekitar sini malah baru tahu gara-gara jalan. Di sini padahal udah 9 tahun. Sebelumnya di mana Ibu? Sebelumnya di rumah. Oh. Kalau misalkan ada yang pesen apa datang ke rumah. Datang Waktu ke rumah. emak. Waktu emak. Ini mah kan generasi aku pas pindah ke sini. Kalau mama di rumah jualannya kadang keliling, kadang ke pasar-pasar gitu. Berarti emang asli udah warga sini dari awal, dari lama Bu ya. Iya. Ini porsi satuannya kalau makan ininya doang berapa Bu? Seporsinya 6 isinya. Kalau misalnya makan ini doang satu berapa harganya? Cuman 2.000. 2000-an. Kalau gitu kita nyobain dulu nih yang namanya laksanya nih dari tepung beras ya Bu ya. Kita coba bismillah. Ada tepung beras. Ini rasanya netral ya Bu ya. Iya. Nggak ada rasanya, nggak ada gurihnya. Nggak ada rasanya.
Jadi sebenarnya nih kalau pakai gula merah kayak enak deh, Bu. Ini ya? Kayak itu ketu mayang. Enak banget. Cuman bedanya putu mayang kan di adonnya pakai santan. Kalau ini air putih biasa. Itu aja. Enak banget, ini doang udah enak banget. Bu, udah deh kalau gitu langsung aja bikinin satu porsi yang komplit pakai telur sama ayam kampung ya, Bu ya. Iya. Siap, mainkan. Porsi isinya segini tuh. Isinya 4 ya, Bu ya. 6. Oh, 6. Iya. Mau apa nih? Dada apa paha? Mau yang mantep apa, Bu? Paha. Paha boleh. Kita kasih kacangnya kacang. Itu kacang ini, kedelai? Kacang apa? Apa? Kacang tunggak. Oh, kacang tunggak. Iya. Berarti isinya kuah pakai kacang tunggak, ada sayuran apa lagi di dalamnya nggak ada? Pakai ini nih. Oh, pakai kucai. Kucai. Bawang goreng dulu. Bawang goreng. Bu, itu jangan sebanyak, Bu. Pedas, Bu. Iya. Enggak. Ntar dikit aja ngambilnya. Iya, iya. Dikit aja ngambilnya. Cukup. Gila, ini dia mantep banget tampilannya. Kuah merah merekah, terus ini sebenarnya laksanya yang adalah kayak kue putu mayang nih guys. Ini disebut laksanya laksa khas Pagedangan, udah 50 tahun. Terus ini yang paket komplit 35.000. Kita dapat 6 laksanya, kuah merah, ayam kampung, dan telur. Ada kucainya sama bawang goreng. Pertama-tama gue mau nyobain si kuahnya dulu nih, gue penasaran banget nih. Mantep banget. 1, 2, 3. Yuk, bismillah. Laksa Pagedangan. Wah ya, kayak ini karakteristik ya. Rempah-rempahnya cukup ngekick di tenggorokan, mantep banget. Ini karakteristiknya hampir sama kayak lontong sayur Betawi, manis-manis pedes, gurih. Kita cobain pakai si kacang sama laksanya. Tadi gue makan laksanya doang enak banget coy. Yuk, bismillah. Wow. Dan teksturnya kayak putu mayang, tebel banget. Lo masih bisa ngerasain rasa asli si laksanya sama kuahnya, nggak yang nyatu gitu. Cuman pas, cocok. Rasanya sama kayak lontong nggak laksanya? Beda ya? Beda. Tapi kuahnya enak banget coy, sumpah. Hancur ini. Semuanya enak. Pakai telur ya. Sebenarnya ya, ini rasanya udah nggak perlu sambal. Karena nggak boring sama sekali, rempahnya banyak. Sumpah, mantep banget boy. Nih, cuma ada satu nih di Pagedangan doang laksa begini. Coy. Nih, makan ayamnya. Ini perkara belum diekspos lebih aja kayaknya ya. Cuman ini bisa jadi kuliner destinasi pariwisata kita sih bener. Kalau orang ke Singapura makan laksa Singapura ya, orang ke BSD makan laksa ini. Wah, ternyata ada kuliner BSD yang lebih membanggakan lagi. Ini khasnya, khas Pagedangan. Wah, gila enak banget. Ibu buka dari jam berapa, Bu? Jam 6 sore. Oh, pagi. Iya, kan buat sarapan juga. Iya bener, ini enak banget buat sarapan, Bu. Melek, Bu. Sampai jam berapa? Jam 8? Paling sebentar lagi pulang. Ntar lagi. Ba'da Isya ya, Bu ya? Kuahnya pakai laksa, pakai sambal goang. Hancur LWK.
lo wajib banget kesini. Boleh nggak sih kita kasih himbauan ke Pak Gubernur, boleh? Gubernur Banten, biar cobain. Boleh. Ini jadi heritage-nya orang Tangerang. Kenapa nggak wali kota dulu? Ini masuknya Kabupaten Tangerang ya, Bu ya? Bupati dulu. Bupati. Oh, Ya, gubernur. Bapak. Kan dari dia, ntar pasti ngajak Kalau dia tahu nih, Oh, iya, betul, kalau betul. beliau tahu, pasti kan ngajak Pak Bupati. Pak Bup, ini daerah Bapak nih, temenin saya makan di sini pasti. Betul, betul. Pasti, Bos. Enak banget, Pak. Coba, Pak. Cabenya masih utuh lagi. Sikat ya. Pedes. Maaf ya guys, kalau gue suka sering kena sendok. Bunyinya kelangking kayak perang pedang. Gue coba untuk mengurangi bunyi itu. Kalau lagi sadar ya, kalau ini biasanya nggak sadar ya. Ini yang menarik banget sih dulu kalau kata bapaknya. Ini kan usaha meneruskan dari almarhumah ibu, yang mana pada saat zaman itu ada 3 orang yang jualan makanan seperti ini. Cuman yang masih melestarikan adalah anak dari almarhumah Ibu Hajah Wan gitu. Jadi alhamdulillah masih ada nih makanan ini. Semoga terus lestari sampai generasi-generasi selanjutnya, karena jujur tadi ibunya cerita kalau yang masih tahu resepnya dan segala macam anak laki-lakinya, yang mana dulu sering nganterin Ibu Hajawan ini belanja, jadi tahu wah resepnya ini, bahannya ini apa segala macam. Luar biasa. Mudah-mudahan masnya mau meneruskan ini sampai kuliner ini terus ada ya, karena ini adalah salah satu ciri khasnya Tangerang, terutama daerah Pagedangan ini. Oke, makasih banget temenin gue makan kali ini, karena wajib banget cobain ini. Anjur LWK, enak banget. Kalau kalian pengen wisata kuliner yang heritage, yang punya sejarah dan lain-lain, ini salah satu varian laksa yang mungkin lo semua belum pernah coba sebelumnya. Ya, subscribe channel Bungkus 23 kali seminggu rutin. Saya pada Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Follow Instagram Bungkus Official, TikTok di Bungkus Official. Mungkin kalian akan lihat konten ini naik duluan di TikTok. Mungkin 1, 2, 3 piece and too sweet. Jadi konten-konten yang gua akan naik di YouTube biasanya akan dinaikin di TikTok duluan. Follow TikTok gua, Bungkus Official.